Halo teman-teman, selamat bergabung kembali di channel saya. Semoga sehat, berkah melimpah, dan senantiasa dalam lindungan Tuhan. Hari ini tetap kita kawal peristiwa ibu dan anak di Subang yang ada manuver-manuver baru. Kemarin malam saya lihat di YouTube-nya Mbak Suci Misteri, di mana ada pemberitaan kalau Pak Kades berniat ingin mempertemukan Yoris dengan Pak Yosef. Nah, tentunya sebagai hubungan keluarga itu sangat bagus, hubungan ayah dan anak jangan sampai terpisah hanya karena permasalahan ini. Ya, mungkin mereka bisa beda kubu, tapi yang namanya hati akan sulit untuk berpisah. Karena bagaimanapun mereka adalah seorang ayah dan seorang anak. Nah, makanya di sini kita sebagai penonton janganlah ada kemelekatan pada satu sosok atau satu kubu. Kalau sudah seperti ini, bagaimana jadinya? Saya pernah berkata, kemelekatan adalah sumber dari penderitaan. Kekakuan itu adalah tanda kematian jiwa dan nalar. Makanya di sini kita harus fleksibel melihat perkembangan yang ada. Jangan sampai kita fanatik pada satu sosok atau pada satu kubu. Nah, ketika kubu ini bersatu atau kubu ini menjalin sebuah hubungan yang baik, yang terjadi kita kecewa. Nah, jadi itu sebagai pembelajaran, jangan ada kekakuan pikiran dan hati. Kita harus hidup ini harus fleksibel. Yang namanya hidup itu adalah pertumbuhan, bukan kekakuan hati dan pikiran. Bukan memaksakan kehendak. Ya, jadi kita harus bisa menerima perkembangan yang ada, dan dengan keluasan kita, jika terjadi ada hubungan baik Yoris dengan Pak Yosef, kita juga nggak akan sakit hati, kita juga nggak emosi jiwa, karena kita sekedar mengawal dan tujuan kita adalah membela Ibu Tuti dan Amel, bukan membela para saksi. Baiklah, di sini akan saya prediksi apa yang membuat Yoris ini berubah pikiran. Apakah ada timbul kesadaran sebagai anak harus menghormati orang tua, harus menjaga silaturahmi dengan orang tua, ataukah ada hal-hal yang lainnya? Mari kita ungkap di sini. Yoris, ya, apa yang membuat kamu ingin menjalin kembali hubungan dengan bapakmu? Sebenarnya ini yang memediasi adalah Pak Kades, ya. Tapi kalau Yoris mau, kalau Pak Yosef mau, tentu akan sangat membahagiakan untuk kedua orang ini. Ada simbol increase. Increase itu apa ya? Peningkatan kayaknya. Sebentar saya lihatnya. Gak hafal artinya, guys, mohon maaf ya. Increase, sebentar. Increase itu mana ya? Increase itu meningkat, benar ya. Jadi ada peningkatan. Jadi bisa dikatakan ada perkembangan ke arah yang lebih baik. Mengapa ada peningkatan? Mengapa ada peningkatan? Atau apa yang menyebabkan kamu ada peningkatan? Ada simbol friends and kolega, teman dan kolega, yang artinya mungkin ada nasihat-nasihat dan lain sebagainya. Selanjutnya, apa yang sudah dikatakan teman dan kolegamu kepadamu sehingga kamu berubah pikiran? Ada simbol playing it safe, bermain aman, ingin mencari sisi yang aman. Mengapa kamu berpikiran seperti itu? Mengapa kamu berpikiran seperti itu? Ada simbol present power, kekuatan saat ini. Selanjutnya
Apakah kamu merasa lebih baik lagi jika bersatu dengan papamu, dengan Pak Kades? Ada simbol optimis. Jadi begini guys, mengapa Yoris ada perbaikan hubungan dengan Pak Kades, juga dengan papahnya, ayahnya Pak Yosef, itu karena ada increase, peningkatan. Peningkatan bisa dikatakan juga kesadaran di sini, kesadaran yang mulai terbangunkan, mulai meningkat, karena di sini ada friends and kolega. Friends and kolega bisa dikatakan teman-teman atau keluarga dan lain sebagainya yang sudah memberi saran dan nasihat untuknya. Demi keamanan dia, playing it safe, bermain aman, demi keamanan dia, dan demi present power, kekuatan saat ini. Dimana kita tahu kekuatan saat ini mungkin ya, saya susah ngomongnya nanti kalau saya bilang ini, saya digampar, kalau bilang ini, saya digampar. Yang intinya, ada kekuatan yang Yoris pikir kekuatan saat ini lebih bagus jika dia bisa memperbaiki hubungan dengan Pak Kades, dengan papahnya. Dan dia optimis itu. Optimis ini yang artinya demi kebaikan dia. Jadi seperti ini ya. Yoris ini sudah ada kesadaran yang muncul di dalam pikirannya. Dan dia mungkin ada masukan, nasihat, dan lain sebagainya. Atau mungkin nasihat ini juga dari dirinya sendiri atau dari orang-orang di sekitarnya. Itu juga bisa terjadi. Kemudian di sini demi keamanan dia juga. Kemarin itu kan saya ada penglihatan kalau W dan K sudah menjauh dari titik koordinat. Dan saya juga ada penglihatan tentang Yoris, di mana Yoris ini kayak ada ketakutan dan dia minta perlindungan. Makanya dia di sini ada simbol ini, playing it safe, bermain aman. Minta keamanan dirinya terjamin seperti itu. Apalagi di sini ada kekuatan saat ini dan dia optimis bisa membantu dirinya dalam kasus ini. Di mana Yoris ini kan juga sebagai salah satu saksi yang bisa dikatakan juga dicurigai. Jadi ada 3 orang yang saat itu dicurigai, yaitu Pak Yosef, Yoris, Danu, dan sekarang ini tambah lagi W, Wahyu, dan Kosasi yang sudah entah kemana, kita nggak tahu. Jadi ada 5 orang yang tercurigai saat ini. Dan bisa dikatakan 5 orang ini posisinya juga kurang aman. Jadi mereka harus berjuang untuk dirinya sendiri agar bisa terbebas dari peristiwa ini jika memang tidak tersangkut atau tidak terlibat di dalam perkara ini. Dan kayaknya dari sini Yoris bermain aman di sini dan ada kesadaran yang mulai muncul untuk bisa menjalin hubungan baik kembali dengan Pak Kades dan papahnya. Seperti itu teman-teman. Seperti prediksi saya kemarin yang akan ada gesekan-gesekan yang berpotensi pecah tim, ternyata memang ada di sini ya. Selanjutnya akan saya prediksi tentang Yoris ini dengan manuver yang dia lakukan seperti di kartu tadi. Bagaimanakah posisinya? Apakah bisa mendongkrak keberuntungan dirinya dalam kasus ini? Mari kita ungkap. Keberuntungan Yoris ya. 1. Ada simbol selebrasi yang artinya merayakan. Saya ambil 5 kartu ya. Selanjutnya keberuntungan Yoris, ada simbol sumber tenggelam. Selanjutnya ada simbol DNA karma, semuanya tergantung dari perbuatannya. Selanjutnya ada simbol aktivasi yang artinya dia berusaha sekuat tenaga mengaktifkan kekuatannya. Selanjutnya di sini ada simbol emergency.
Yang artinya kedudukan Yoris ini masih perlu diwaspadai dikarenakan kondisinya masih belum aman sekalipun dia sudah agak ada menjalin hubungan baik dengan Pak Kades, dengan papahnya nantinya. Jadi di sini ada simbol merayakan. Merayakan bisa dikatakan niatan untuk menjalin hubungan baik ya. Kemudian di sini ada sumerget, tenggelam. Ada simbol DNA karma yang artinya jika dia tidak tersangkut tentunya akan ada nasib baik buatnya. Tapi kalau dia ada keterlibatan tentunya juga harus mempertanggungjawabkan seperti itu. Dan dia berusaha sekuat tenaga untuk mengaktifkan kekuatan di sini. Tapi kondisinya juga masih belum aman untuknya. Jadi yang namanya para saksi ini semuanya masih belum aman dalam kasus ini ya. Karena masih belum ada ketok palu, masih was-was deg-degan, demikian juga untuk Yoris. Tapi semoga saja yang terbaik saja untuk semuanya ya. Bagaimanapun perbuatan itu harus dipertanggungjawabkan. Kalau tidak berbuat, pastinya nasib akan berpihak dia. Tapi kalau ada sesuatu keterlibatan, pastinya harus juga dipertanggungjawabkan oleh siapapun itu. Jadi dalam kasus ini tidak ada yang namanya kambing hitam. Di sini dulu teman-teman untuk prediksi Yoris. Lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Tetap kita kawal peristiwa ini, semoga terungkap dan sampai di meja hijaukan, jangan sampai tenggelam karena agak rumit juga peristiwa ini dikarenakan bukti-bukti yang ada juga karena TKP-nya kan sudah teracak, jadi agak sulit untuk bisa menyelidiki peristiwa ini, apalagi TKP ini ada 50 DNA. Jadi pihak kepolisian juga harus bekerja keras untuk meneliti DNA siapa sampai 50 DNA. Apa nggak buyeng ya? Jadi kita juga harus sabar menunggu pengumuman dari pihak polisi sekalipun juga agak lelah menanti. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.